Halo teman teduh, selamat datang kembali di Melangit Tengah Malam. Aku Melangit. Malam ini lagi nemenin kamu di sini. Aku akan menceritakan tentang penulis di balik luka. Malam itu, Jakarta sedang tidak ramah. Hujan turun seperti tumpahan amarah dari langit, membasahi kaca jendela sebuah kamar kos sempit di sudut kota. Di dalam sana, Aksa duduk meringkuk di lantai yang dingin. Lampu neon di langit-langit berkedip, tidak stabil, seolah ikut lelah dengan beban hidup yang ditanggung penghuninya. Aksa menatap tumpukan surat tagihan, ponsel yang retak layarnya, dan sisa mie instan yang sudah dingin. Hari ini, ia kehilangan pekerjaannya. Kemarin, ia kehilangan orang yang ia anggap rumah. Dan esok terasa seperti lubang hitam yang siap menelannya hidup-hidup. Capek, bisik Aksa. Suaranya serak, nyaris hilang ditelan bunyi petir. Siapa sih yang nulis skrip hidup ini? Kenapa dialogku isinya cuma keluhan? Kenapa alurnya selalu tragedi? Aksa memejamkan mata. Ia membayangkan sebuah meja besar di atas awan, di mana seorang penulis tua dengan tinta emas sedang tertawa terbahak-bahak sambil menuliskan penderitaan baru untuknya. Ia merasa dunia ini kejam, tidak adil, dan ia hanyalah pion kecil yang digerakkan oleh tangan yang jahat. Karena merasa sesak, Aksa memutuskan keluar. Ia butuh udara, meski udara itu basah. Ia berjalan tanpa arah hingga langkahnya terhenti di sebuah kedai kecil yang tersisa di pinggir jalan. Namanya Warung Jamu. Hanya ada satu lampu kuning temaram. Di balik meja kayu, seorang pria tua dengan wajah setenang telaga sedang mengaduk sesuatu di gelasnya. "Duduk, Aksa," sapa pria itu tanpa menoleh. Aksa tersentak. "Bapak tahu nama saya?" Pria itu tersenyum tipis. Kerutan di matanya menceritakan ribuan kisah. "Aku tahu rasa lelahmu itu tercium lebih tajam dari aroma jahe ini. Mau jamu?" Aksa duduk dengan bahu merosot. "Percuma, Pak. Jamu gak bisa benerin hidup saya yang hancur. Saya cuma mau tahu satu hal. Siapa yang atur skrip hidup saya, Pak? Kenapa dia jahat banget sama saya?" Pria tua itu tersentak dan meletakkan sendok yang dipakai untuk mengaduk ke pinggiran gelas dengan denting halus yang memecah keheningan. Ia menyodorkan gelas berisi cairan gelap yang masih mengepulkan uap tipis ke hadapan Aksa. "Minum ini dulu." Dan Aksa meminumnya. Rasanya sangat pahit. Begitu pahit hingga ia memuntahkannya. Namun, perlahan ada rasa hangat yang menjalar dari tenggorokan ke dadanya. Ada rasa manis yang tertinggal di ujung lidah. Setelah rasa pahit itu lewat, siapa yang atur? Pria tua itu mengulang pertanyaan Aksa. "Kamu pikir ada sutradara di luar sana yang sengaja menyiksamu? Lalu kenapa hidup saya begini?
Tangis Aksa pecah. Saya sudah mencoba baik, saya kerja keras, tapi semuanya diambil. Pria itu mencodongkan tubuhnya. Aksa, bayangkan hidupmu adalah jamu ini. Bahan-bahannya adalah takdir. Ada broto wali yang pahit, ada jahe yang pedas, ada kunyit yang getir. Takdir memang menyediakan bahannya, tapi kamu adalah peraciknya. Tapi saya nggak minta bahan yang pahit ini, Pak, seru Aksa. Betul, jawab sang pria tenang. Tapi skrip itu bukan tentang apa yang tertulis di kertas, tapi tentang bagaimana kamu membacakannya. Kamu bilang dunia kejam. Dunia itu netral. Aksa, ia hanya memberi ruang. Kamulah yang memberi label kejam. Karena kamu merasa menjadi korban di skripmu sendiri. Pria itu mengambil sebuah cermin kecil yang buram dari bawah meja. Lihat, penulis skrip itu bukan di atas awan. Dan ada di sana. Di dalam bola matamu yang sedang menangis. Kamu yang memegang pena untuk bab selanjutnya. Aksa terdiam. Ia teringat kalimat yang sering ia tulis di buku hariannya. Kamu adalah jeda terjauh. Selama ini, ia menganggap dirinya adalah jeda yang dibuang. Jarak yang menyakitkan antara kebahagiaan dan kenyataan. Aksa, panggil pria itu lembut. Jamu ini pahit sekarang, supaya badanmu kuat besok. Skripmu dramatis sekarang, supaya ceritamu punya isi. Kalau hidupmu cuma tentang menang dan tawa, kamu gak akan pernah jadi manusia seutuhnya. Kamu cuma akan jadi pajangan. Aksa menatap gelas jamunya yang kosong. Kehangatan di dadanya mulai menetap. Isakannya mereda. Jadi, bab besok saya yang tulis, tanya Aksa ragu. Pria itu mengangguk. Tuhan memberikan kertas dan tintanya. Tapi alur dan rasanya kamu yang atur. Dan jamu itu adalah dirimu sendiri, jiwamu yang atur. Aksa berdiri, ia tidak lagi melihat hujan sebagai amarah, melainkan sebagai pembersih. Ia berjalan pulang, bukan sebagai pion yang kalah, melainkan sebagai penulis yang baru saja menemukan ide untuk bab kemenangan. Mencintai diri sendiri berarti memberikan izin kepada dirimu untuk menjadi manusia seutuhnya. Termasuk saat kamu merasa hancur, gagal, dan lelah. Ingatlah bahwa rasa pahit dalam hidup bukanlah hukuman, melainkan bahan dasar untuk membentuk kekuatan yang tidak dimiliki orang lain. Kamu mungkin tidak bisa memilih bahan apa yang dilemparkan takdir ke mejamu hari ini, tapi kamu selalu punya kuasa untuk menentukan bagaimana rasa akhirnya. Berhentilah bertanya, mengapa dunia begitu kejam? Dan mulailah bertanya, cerita hebat apa yang sedang aku bangun dari luka ini? Sebab pada akhirnya, bukan keadaan yang menulis akhir ceritamu, tapi keberanianmu untuk memegang pena dan berkata, aku belum selesai. Ini melangit tengah malam, tempatmu pulang saat dunia terasa terlalu bising. Kita ketemu lagi di malam berikutnya
Selamat malam, istirahatlah. Kamu sudah berjuang cukup hebat hari ini. Bye-bye.